wabarakatuh. Hello everyone. Allow me to introduce myself. My name is Musharafah. I am from group 5. Let me start by giving you the first material is use tree diagram. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang tree diagram. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam, apa sih tree diagram itu atau apa sih diagram pohon itu? Nah, tree diagram adalah salah satu alat yang digunakan untuk membagikan kategori-kategori besar ke dalam tingkatan yang lebih kecil atau terperinci. Seperti namanya, diagram pohon berbentuk seperti pohon yang memiliki satu batang yang mencabang dua atau lebih. Demikian dengan suatu permasalahan yang ingin kita bahas dengan menggunakan diagram pohon, yaitu terdiri dari satu kategori atau item besar yang kemudian dibagikan menjadi dua cabang atau lebih yang terperinci. Hal ini dapat membantu kita dalam menyederhanakan suatu permasalahan yang kompleks ataupun mempermudah kita untuk mendapatkan gambaran pada suatu permasalahan yang kita hadapi. Nah, selanjutnya yaitu pasti nih sebuah kalimat selalu dimulai dengan kata benda dan kata kerja. Nah, di sini ada noun phrase dan verb phrase itu memiliki cabang-cabang tersendiri. Noun phrase memiliki dua cabang, yaitu determinan atau that dan noun. Dan selanjutnya itu ada verb phrase yang memiliki satu cabang, yaitu verb. Selanjutnya di sini ada prasa. Nah, prasa adalah gabungan kata yang tidak mempunyai unsur predikat atau inti kalimat, namun salah satu kata itu menjadi inti dan kata lainnya menjadi komplement atau pelengkap yang menerangkan inti tersebut. Nah, prasa di sini ada 5, yaitu ada noun phrase, dan yang kedua itu ada verb phrase, yang ketiga ada preposition phrase, yang keempat itu adalah adjective phrase, yang kelima yaitu adalah adverb phrase. Nah, yang selanjutnya yaitu ada apa arti pohon. Nah, sebuah pohon membuat beberapa klaim tentang kalimat yang ada pada gambar tersebut. Nah, klaim di sini bisa benar dan bisa salah. Nah, ada dua jenis informasi yang pohon klaim, yaitu tentang kategori. Yang pertama yaitu kategori prasakata, apa yang ada di dalam konteks tersebut. Dan yang kedua yaitu adalah label, kata dan ungkapan apa yang ada di dalam konteks tersebut. Yang selanjutnya kita beralih ke contoh. Nah, di sini ada dua diagram, yang dimana diagram yang pertama ini adalah contoh yang salah dan diagram yang kedua adalah contoh yang benar. Di sini frasa harus bisa berfungsi sebagai unit. Nah, di sini ada contoh yaitu the ball to the wall was hit by Barry Bonds. Nah, contoh diagram yang pertama ini mengatakan bahwa bola ke dinding adalah frasa. Nah, sedangkan sebuah frasa kata benda harus menjadi subjek kalimat, atau frasa harus bisa berfungsi sebagai unit. Nah, yang contoh yang kedua yaitu contoh diagram yang kedua yaitu mengatakan bahwa bola menjadi unit dan itu bisa menjadi subjek dari sebuah kalimat. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nur Hafizah Pertiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Hafizah Pertiwi and I would like to continue the explanation from Musharafah. Jadi tadi kan Musa udah ngejelasin how to tell an NP. Tapi selain cara itu, masih ada cara lain. Jadi sekarang saya akan menjelaskan how to tell an NP number 2. Sometimes the thing you pick to be a phrase can be the subject of a sentence, but it still is an NP in the sentence you've chosen. Sekarang coba kita perhatikan tree diagram yang pertama yang di sebelah kiri. Barry Bonds hit the ball across the city. Teman-teman boleh deh pause videonya sebentar untuk memahami tree diagramnya. 3, 2, 1. Oke, ceritanya udah di pause. So, this is the wrong structure. Now, the meaning we're interested in is something like this. Barry Bonds hit the ball and it landed across the city. Struktur yang benar untuk makna ini adalah tree diagram yang di sebelah kanan. Boleh diperhatikan lagi? Mana sih yang bedanya? So,
This time, the ball across the city can be an NP. It's just sort of an unlikely one. So in a baseball museum, you might say, the ball across this room was signed by Barry Bonds. And if there happened to be 2 baseball museums in the town, each of which had one really famous ball, we might say, the ball across the city was signed by Barry Bonds. But the ball across the city is still not an NP in Barry Bonds hit the ball across the city. Why not? Because if it is an NP, it should be able to behave as a unit and keep the same meaning. So the next test is see if you can make the sentence passive and keep the same meaning. For example, test number 1. The ball across the city was hit by Barry Bonds. Now, this doesn't mean Barry Bonds hit the ball and it landed across the city. It might be used in the ball museum situation when you're looking at a ball hit by Roger Maris and you want to revert to another ball, the one hit by Barry Bonds. But it can be used to say that a ball was hit by Barry Bonds and landed across the city. So the test was failed by the ball across the city. Let's try the ball. Because in what I call the right structure, the ball is claimed to be a phrase. Test number 2. The ball was hit across the city by Barry Bonds. This time it works. The sentence can mean the ball was hit by Barry Bonds and landed across the city. Now, the next material, how to tell an NP, number 3. Next comes the pronoun replacement test. Replace an NP with a pronoun and see if the sentence can mean the same thing in the right context. For instance, Barry Bonds hit it across the city. In a context in which we understand it to be referring to the ball, this mean can the same as Barry Bonds hit the ball across the city. A pronoun can only replace a full phrase. This shows that the full noun phrase representing what is hit is the ball, and it shows that across the city is not part of that phrase. Nah, sekarang kita coba pakai contoh kalimat yang baru ya, untuk mencari gimana sih struktur yang benar itu. Jadi, contoh kalimatnya, Barry Bonds hit the ball with a 30-ounce bat. Barry Bonds memukul bola itu dengan bat 30 ounce. Let's try all 3 tests. Kita ubah sedikit kalimatnya menjadi, the ball with a 30-ounce bat is in a museum. Bola itu dengan bat 30 ounce di museum. Ini adalah subject task, but the NP is pretty weird. Jadi, kita coba kalimat yang lain untuk mencari mana sih yang benar itu. Kita coba kalimat yang kedua. The ball was hit by Barry Bonds with a 30-ounce bat. Ini adalah subject test juga, dan kayaknya nggak ada masalah ya sama kalimatnya. Bola itu dipukul oleh Barry Bonds dengan bat 30 ounce. Tapi kita coba ubah lagi deh, ubah sedikit untuk mencari yang mana paling benar. Kalimat ketiga, the ball with a 30-ounce bat was hit by Barry Bonds. Bola itu dengan bat 30 ounce dipukul oleh Barry Bonds. Kalimatnya menjadi pasif, maknanya berubah, dan agak aneh sebenarnya. Berarti kita pakai kalimat yang kedua tadi. Berarti kalimat kedua adalah yang paling benar ya. The ball was hit by Barry Bonds with a 30-ounce bat. Ini kalimatnya berubah menjadi pasif. Dan kita ubah pronounnya menjadi Barry Bonds hit it with a 30-ounce bat. Nah, jadi dari semua tes yang tadi kita coba itu, kita dapat menyimpulkan bahwa the ball with a 30-ounce bat itu bukan NP on the most natural reading. And the ball is an NP on its own in Barry Bonds hit the ball with a 30-ounce bat. Jadi artinya, struktur tree diagram yang benar adalah seperti yang sudah dicantumkan di slide. Sekian materi dari saya. Thank you for your kindly attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will explanation about movement rules. What is movement? Jadi movement itu gerakan operasi yang diperkenalkan oleh teori transformasi tata bahasa generatif untuk mengkarakterisasi apa yang disebut fenomena perpindahan, seperti yang terlihat pada pertanyaan or WH seperti who will marry Kiss. Kemudian kalimat pasifnya seperti John was kissed oleh Mary. Kemudian next movement rules, aturan yang digunakan untuk memindahkan konstituen dalam struktur yang berasal dari struktur frase aturan. Mereka memiliki panah penulisan ulang khusus. Ketika kita memiliki kalimat interrogatif, kita memiliki auxiliary pada awalnya. Jadi dengan cara ini kita harus memindahkan atau menambahkan rules-nya. Maka dari itu ini disebut dengan movement rules. So next, the rule discussed earlier can be treated as a representation of the underlying or deep structure of sentence with a fixed word order or declarative sentence, such as you will help Mary. So what's about interrogative forms?
Jadi aturan yang dibahas sebelumnya dapat diperlakukan sebagai representasi dari struktur kalimat yang mendasari atau dalam dengan urutan kata yang tetap atau kalimat deklaratif seperti you will help Mary. Kemudian bagaimana dengan bentuk interrogatifnya? In making the question like will you help Mary, we move on part of the structure to a different position. This process is based on movement rules. Jadi dalam membuat pertanyaan seperti will you help Mary, ini tuh dipindahkan dari bagian struktur ke posisi yang berbeda. Maka dari itu proses ini didasarkan pada aturan pergerakan. So next, therefore we need to include an auxiliary verb, helping verbs, or auxiliary to the phrase structure rules as part of the sentence. Maka dari itu kita perlu memasukkan kata kerja auxiliary, kata kerja pembantu, ke aturan struktur frase sebagai bagian dari kalimat. So next, for making interrogative sentence or other have auxiliary verb, we have to move the phrase structure rules. Jadi untuk membuat kalimat tanya atau orang lain yang memiliki kata kerja bantu, kita harus memindahkan aturan struktur frasenya. So next, for more complex sentence and bigger constituent, it is also necessary to include conjunction as well. Jadi untuk kalimat yang lebih kompleks dan konstituen yang lebih besar perlu juga menyerahkan konjungsi. Therefore, this purpose use movement rules. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian ntar bakal dilanjutkan oleh saudari Mas Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi auxiliary ini dikenal juga dengan kata lain helping verb. Jadi apa itu helping verb? Helping verb adalah kata kerja yang membantu kata kerja utama atau main verb dalam sebuah sentence. Jadi jika kata kerja bantu ini dihilangkan, maka ia tidak akan mengubah makna inti dari kalimat tersebut. Contohnya seperti Charlie and Dixie will drive to Sydney tomorrow. So kata will ini adalah helping verb-nya, drive-nya ini adalah main verb. And another example is she has to move to new room to avoid further conflict. Jadi yang dimana kata has ini adalah helping verb, terus to move ini adalah main verb-nya. Jadi contohnya seperti itu. And next, we also need lexical rules which specify verb form as following. Jadi kita juga membutuhkan aturan leksikal yang menentukan bentuk kata kerja tersebut. Jadi kalian bisa lihat aturan leksikalnya di dalam PowerPoint. Yang dimana as ini adalah sentence meliputi noun phrase, auxiliary, FP atau verb phrase. Terus auxiliary meliputi kata can, could, would, might, was, is, are, did. Selanjutnya V yang dimana adalah verb meliputi semua kata yang berkaitan dengan kata kerja. Contohnya seperti have, followed, said. Jadi contohnya seperti itu. Jadi langsung saja ke example movement rules-nya. Kalian bisa lihat diagramnya di PowerPoint yang dimana kalimat you will help Mary. You kalau naik menjadi pro ini adalah pronoun karena part of speech. Lalu will naik menjadi aux atau auxiliary, and help menjadi verb karena dia verb. Mary adalah noun phrase karena nama orang. Lalu pro ketika naik menjadi noun phrase, lalu will menjadi auxiliary, terus have sudah menjadi verb dan Mary menjadi noun phrase. Jadi verb dan noun phrase kalau disatukan menjadi verb phrase. Jadi NP, auxiliary, and FP kalau menjadi satu menjadi sentence atau S. Jadi terbentuklah sebuah kalimat. And another example is like will you help Mary? Yang dimana kata will naik langsung menjadi auxiliary, you adalah pronoun part of speech, lalu help is verb, and Mary ketika naik menjadi noun phrase. Will menjadi auxiliary, pro menjadi noun phrase. Jadi ketika FP dan NP digabungkan menjadi verb phrase. Jadi dimana auxiliary, NP, FP, noun phrase atau verb phrase kalau menjadi satu menjadi S atau sentence. Jadi ketika ada auxiliary, ada noun phrase, ada verb phrase, kalau itu sudah bisa dikatakan sebuah kalimat. Seperti itu. I think that's all from me. Thank you for your attention.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Fadila. I want to explain the next material, complement phrase. A complement is a word, phrase, or clause that is necessary to complete the meaning of a given expression. Complements are not optional. You can remove them from your sentence. They are essential to ensure understanding. Jadi komplement ini adalah kata, frasa, atau klausa yang diperlukan untuk melengkapi arti dari sebuah ungkapan. Jadi tanpa komplement ini sebuah kalimat atau sentence tidak dapat dipahami maknanya, karena komplement frasa ini adalah pelengkap dalam suatu kalimat. Jadi kalimat dapat dipahami maknanya apabila terdapat komplement frasa dalam kalimat tersebut. Jadi komplement frasa ini adalah unsur kalimat yang berfungsi untuk melengkapi bagian atau unsur kalimat yang lainnya. Contohnya, komplement ini bisa berupa subjek, objek, dan predikat. Komplement, contohnya di sini, contoh komplement di sini sudah ada contoh kalimatnya. My wife is a doctor. Is a doctor ini adalah komplementnya atau merupakan penjelas dari subjek my wife. Jadi ketika kalimat itu hanya berupa my wife, maka maknanya akan susah dipahami. Tapi ketika kalimat ini terdapat komplement di dalamnya, maka akan mudah dipahami. Jadinya my wife is a doctor. Istri saya adalah dokter. Atau bisa juga diganti dengan my husband is a doctor. Karena saya perempuan ya, jadi my husband is a doctor. Jadinya suami saya adalah dokter. Kemudian materi kedua yaitu tentang complement phrase rule. Jadi di slide di PPT sudah ada rumus di situ. Jadi komplement ini terdiri dari dua, yaitu complementizer dan sentence. Ada rumusnya dari pertamanya di situ ada sentence, di bawahnya sentence itu ada noun phrase dan verb phrase. Kemudian di bawahnya lagi ada verb sama complement phrase. Kemudian di bawahnya lagi itu ada complementizer bersama dengan sentence atau kalimat yang digunakan sebagai pelengkap. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nursifa Aziza Asmi. Here I will give example of using complement phrase. Nah, jadi complement phrase itu terdiri dari complementizer and sentence yang berdiri sendiri atau kalimat lain yang digunakan sebagai pelengkap phrase atau frasa yang membutuhkan pelengkap. Di sini kita ambil contoh pada kalimat I said that John is great. Nah, jadi pada kalimat tersebut complementizer-nya adalah that, dan kalimat atau sentence lain yang juga digunakan sebagai pelengkapnya adalah John is great. Jadi dapat disimpulkan bahwa complement phrase-nya adalah that John is great. For more detail, we can use the tree diagram and the complement phrase rules described by Nur Fadila.
Bisa dilihat diagram pohon yang ada di slide. Di situ yang pertama ada sentence yang dilambangkan dengan S dan terdiri dari noun phrase yang dilambangkan dengan NP dan verb phrase yang dilambangkan dengan PP. Nah, noun phrase-nya adalah I dan verb phrase-nya terdiri dari verb yang dilambangkan dengan V dan complement phrase yang dilambangkan dengan CP. Verb-nya adalah said dan complement phrase-nya terdiri dari complementizer yang dilambangkan dengan C dan sentence yang dilambangkan dengan S. Nah, sentence yang ini adalah sentence lain yang juga digunakan sebagai pelengkap. Nah, complementizer-nya adalah that dan sentence-nya terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Noun phrase-nya adalah John dan verb phrase-nya terdiri dari verb dan adjective phrase yang dilambangkan dengan AP. Nah, verb-nya adalah is. Terus adjective phrase-nya adalah great. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa pada kalimat tersebut that itu adalah complementizer dan John is great adalah sentence yang digunakan sebagai pelengkap untuk frasa atau phrase yang membutuhkan pelengkap yaitu I said. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa complementizer-nya adalah that John is great. I hope it can be understood. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.